Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online tanggal 19 April 2020. Kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, dianugerahkan kesehatan, anugerah damai sejahtera buat kita semua. Mari kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Dia atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan buat kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami Tuhan, dapati kami setia kasih yang baik. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, amin, yang tak pernah
buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami percaya kami ada karena anugerah Tuhan. Hari-hari yang kami lewati itu karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk terus mengasihi Tuhan. Lewat apapun situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Kami tahu dan kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau terus mengucap syukur kepadamu. Sebab Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Dia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Karena Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Yesus baik. Amin, haleluya. Dia baik dan untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Amin, saudara, haleluya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Buat setiap hari ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Satu hari demi satu hari kita lewati di dalam anugerah Tuhan. Karena Dia mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia mengasihi kita lebih dari apapun. Biar lewat pujian ini kita mau belajar, kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena Tuhan memelihara hidup kita, Dia lebih dulu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Satu hari lagi kami menuntun langkah.
pegang tanganku. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Kasih-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Kita ada karena anugerah-Nya dan pemeliharaan-Nya. Percaya bahwa Dia pegang tangan kita, saudara. Amin. Satu hari lagi kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku, Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Yes, Lord, hanya satu Tuhan. Ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Oh, dengan segenap jiwaku. Yes, Lord. Segenap kekuatanku, dengan segenap kekuatanku seumur hidupku, Yesus. Oh, haleluya. Ku rindu mengasihi-Mu, Yesus. Ku rindu mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat tangan kasih-Mu yang memegangku. Oh Bapa, terima kasih
mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi. Ajar kami mencintai Engkau Tuhan lebih lagi. Dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami belajar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi-Mu, oh Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Oh, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, seumur hidupku, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mengasihi kami lebih dulu. Biar kami belajar untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Lewat apapun kondisi dan keadaan kami mau belajar mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Sampai akhir Engkau mendapati kami setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Berikan kami keteduhan hati kami untuk menghampiri-Mu Tuhan. Kiranya pemberitaan firman Tuhan hari ini Tuhan memberkati setiap umat-Mu, memberkati kami yang melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan. Apakah hari ini masih bisa tersenyum? Apakah hari ini masih bisa bersukacita? Saya percaya umat Tuhan mampu untuk tersenyum dan bersukacita. Yang bisa tersenyum dan bersukacita katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tema khotbah hari ini adalah ketika kehidupan tidak seperti biasa. Ya, ketika kehidupan tidak seperti biasa. Kita tahu bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, hari ini, kita semua, bahkan semua orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama, yaitu mengalami kehidupan yang tidak seperti biasa. Kita kehilangan hak untuk hidup seperti biasa. Kita melepaskan hak dari kenyamanan hidup kita. Kehidupan yang seperti biasanya berjalan dengan penuh gairah, penuh semangat, penuh dengan mimpi-mimpi. Terutama di dalam kegiatan usaha, di dalam studi, di dalam pekerjaan, rutinitas yang menyenangkan. Bahkan di dalam pelayanan. Sudah berubah 180 derajat. Tentu Bapak Ibu dan saudara sekalian tahu penyebabnya. Ya, Bapak Ibu sudah menjawab dalam hati. Apa penyebab semuanya ini? Bapak Ibu saudara sekalian, hanya oleh karena masalah kesehatan, dampaknya begitu luar biasa dahsyat, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Baik secara ekonomi, sosial, politik, bahkan menyentuh dalam kehidupan rohani kita. Yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita adalah
bagaimana kita menyikapinya? Pelajaran apa yang kita dapatkan melalui peristiwa, melalui badai kehidupan ini? Saya akan mengutip di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi perhatikan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita selama ini belajar firman Tuhan, kalau kita selama ini mengagungkan firman Tuhan dengan puji-pujian, sepertinya kita masih belajar di dalam teori. Tetapi hari ini kita belajar mempraktekannya. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana kita dulu menyanyikan, ku kan berdiri di tengah badai, saya mau iring Yesus apapun yang terjadi. Kita umat pemenang dan sebagainya. Masihkah pujian ini kita naikkan dan kita mengimaninya? Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal bahwa kita belajar dengan peristiwa ini, ternyata virus atau COVID-19 ini tidak peduli siapa kita, siapapun orangnya, kaya, miskin, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan apapun, suku apapun, bangsa apapun, bisa terkena oleh virus ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Kalau selama ini kita lebih peduli dengan kepentingan diri kita sendiri, kepentingan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayan kita, mari kita belajar peduli kepada pemilik kehidupan itu, yaitu kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Dengan peristiwa ini akan ada kelihatan tipe dua manusia, dua macam maksud saya, jenis manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang tidak takut sama Tuhan. Jenis yang kedua adalah manusia yang takut akan Tuhan. Apa itu manusia yang tidak takut akan Tuhan? Yaitu orang yang tidak takut berbuat dosa. Melalui ucapan, melalui pikirannya yang jahat, mencari keuntungan sendiri. Dengan peristiwa ini banyak orang yang tidak takut dosa. Di media sosial, bagaimana seorang pemain sepak bola mengadakan prestasi. Bagaimana di tempat-tempat yang lain mereka tetap melakukan kejahatan. Mereka orang yang tidak takut sama Tuhan. Tipe yang kedua adalah manusia yang takut akan Tuhan. Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang takut berbuat dosa. Mereka yang takut berbuat dosa. Takut menyakiti hatinya Tuhan. Mereka yang tidak bersungut-sungut. Mereka yang tidak perlu berkeluh kesah. Orang yang berharap dan percaya bersandar kepada Tuhan saja. Satu hal lagi kita belajar bagaimana ketika peristiwa ini, badai ini yang kita alami, kita belajar yang namanya mengalami Tuhan. Ya, mengalami Tuhan. Kalau kita secara langsung punya dampak secara ekonomi, ayo kita belajar yang namanya Yehova Jireh. Allah yang melihat, Allah yang menyediakan. Allah yang melihat apa yang menjadi kebutuhan kita, kekurangan kita. Karena saya percaya dampak ini luar biasa. Banyak orang putus asa di media sosial karena dia tidak bisa membayar cicilan kendaraan online. Mereka bunuh diri, saudara. Banyak peristiwa mereka putus asa. Kita belajar hari ini Yehova Jireh, Allah yang melihat dan yang menyediakan. Seperti kisah Abraham ketika dia mempersembahkan Yakub.
misalkan Ishak maksud saya. Akhirnya Tuhan menyediakan domba di semak-semak. Dia melihat domba di semak-semak itu. Dan akhirnya menjadi korban bakaran. Berikutnya mungkin Bapak Ibu mengalami sakit. Kita belajar yang namanya Yehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan. Apapun sakit kita, ayo kita datang sama Tuhan. Bahwa kita percaya Allah yang menyembuhkan itu. Mungkin kita belajar bagaimana Allah itu gembala kita. Yehovah Roy, Allah yang menuntun kita. Allah yang membimbing kita ke tempat, ke rumput yang hijau. Ada yang mereka belajar menemukan Tuhan sebagai Yehovah Shalom. Sebagai Allah yang memberi damai sejahtera. Damai sejahtera bukan lahir oleh karena kita punya sesuatu yang kita andalkan. Damai sejahtera yang tidak tergantung dari apa yang kita punya. Tapi sejahtera di mana kita bisa merasakan damai sekalipun di dalam kekurangan, di dalam punya masalah kehidupan, tantangan kehidupan ini. Dia merasa damai karena Tuhan hadir menjamah hidupnya, memberikan shalom dalam hidupnya. Dan kita juga belajar bagaimana Yehovah Sama, Allah yang maha hadir. Kita tidak bisa berjumpa muka dengan muka. Bapak Ibu beribadah dari rumah, saya percaya Allah juga hadir di rumah Bapak Ibu sekalian. Allah yang menjamah, Allah yang hadir kepada setiap kita yang datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita punya iman. Iman yang teguh seperti kita menaikkan pujian-pujian tadi. Kita akan disebut umat menang kalau kita bisa mengalahkan pergumulan hidup kita. Kalau kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Kalau kita bisa menghadapi badai kehidupan ini. Mari kita jadi orang yang takut sama Tuhan. Kita mengontrol ucapan kita. Tidak terpancing oleh hal yang di luar sana. Mengontrol ucapan kita, perkataan kita. Atau lebih baik kita diam. Kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Dan kita juga belajar bagaimana mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di tengah badai ini, kami tidak hanya sekedar belajar teori, tapi kami belajar praktek, di mana dengan iman kami bisa melewati badai hidup kami. Dan setiap orang percaya diteguhkan, dikuatkan. Dan kami belajar bahwa Engkau Allah satu-satunya. Kami belajar Engkau yang menuntun hidup kami, sumber kekuatan kami. Dan supaya setiap kami mengalami Tuhan di dalam segala hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam kita berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.